Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Ambiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sudah puji hanya berkata kepadanya kita memanjatkan pujian, memohon pertolongan dan ampunan, serta bertobat kepada salawat dan salam marilah kita lanjutkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas dasar beliau kita semua dapat mengenal Islam. Dan karena Islam, insya Allah kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Pada waktu ini kita bertiga akan menyampaikan tausiah yang berjudul Fadilah membaca Al-Quran. Maksud diturunkan Al-Quran adalah sebagai pedoman sebagai pembeda, sebagai nur dan cahaya bagi manusia, khususnya bagi umat orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai diskusi dan pembeda antara yang hak dan yang batil. di antara sebab Allah yang paling istimewa adalah turunnya Al-Quran. Apabila manusia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka manusia akan selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung. Al-Quran adalah sebaik-baik dan semulia-mulianya kitab. Al-Quran adalah obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan Al-Quran dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain demikian. tapi kebanyakan dari kita malas untuk membaca Al-Quran. Baru baca saja sudah ngantuk, baru baca saja sudah capek. Padahal kalau internetan, teleponan, dan lain sebagainya tidak mereka capek. Ya kan Pak? Ya Bu, ya teman-teman. Dan orang yang Allah Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maka Nabi Surah, saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril mengulangi pertanyaan kembali 3 kali. Nabi Muhammad terus menjawab, "Maka Nabi Surah, saya tidak bisa membaca." Akhirnya Jibril menuntut Nabi Muhammad untuk membaca wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari buka darah. Iqra rabbukal akram. Bacalah
lam ya'lam. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baca bukan berarti membaca di ayat Quran, tidak di kitab-kitab Allah, tapi membaca juga merenungkan kekuasaan Allah. Membaca alam bermakna membaca alam maksudnya merenungkan ciptaan Allah, asal usulnya, prosesnya, hukum-hukumnya, dan setudahnya. Untuk itu, jika kita membaca Al-Quran, maka akan ada nur atau cahaya di hati kita. Maka hati kita akan terasa tenang. Rasulullah SAW bersabda, Baca Al-Quran, maka ia akan menjadi nur bagimu di bumi dan simpanan bagimu di langit. oleh karena itu, marilah kita selalu membaca Al-Quran. Jangan karena belum manjat kita meninggalkan Al-Quran, atau karena kita terbata-bata dalam membaca Al-Quran kita meninggalkan dalam membaca Al-Quran. Seperti sabda Rasulullah SAW, Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan dia berusaha keras mempelajarinya, maka pahala baginya 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud. jadi orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran akan memperoleh 2 pahala. Yang pertama, pahala karena membacanya. Yang kedua, pahala karena kesungguhannya dalam mempelajari Al-Quran. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, bahwa kedua orang tua membaca Al-Quran akan disampaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih indah dan lebih terang daripada cahaya matahari. oleh karena itu, bapak dan ibu harus mengajari anaknya untuk selalu membaca Al-Quran. Jika tidak bisa, antar anaknya ke TPQ, antar anaknya ke Bangladesh, atau memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Jika Allah berhasil pada semua ini, maka Allah akan tutup pahala bagi orang tua, dan orang tua harus menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. untuk itu mulai saat ini kita membaca Al-Quran. Marilah kita meningkatkan diri kita untuk selalu membaca Al-Quran. Marilah kita menuntut kepada kita diri kita sendiri untuk selalu membaca Al-Quran. Karena kita membaca Al-Quran, insya Allah akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kalau ada boleh kita berusaha lagi. Kalau umur sama panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Guru Kilian Bro Cendrawati, cukup sekian dan terima kasih. Guru Kilian Bro Kumas, sekian dan terima kasih. Bila di topik wali saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.